Halo, kembali lagi bersama gua Fauzan Jemias. Nah, sebelumnya ada Kak Anggri yang ngejelasin bagaimana proses pembuatan konten dalam bentuk grafis. Nah, di sini gua akan ngejelasin tentang proses pembuatan konten dalam bentuk video. Banyak yang mengira kalau gear adalah hal yang paling utama dalam pembuatan video. Padahal menurut gua, gear itu adalah nomor kesekian lah untuk pembuatan video. Dan apa aja sih hal yang lebih penting lainnya? Yuk kita simak di video ini. Yang pertama, kita akan menentukan dulu konsep dan tema video yang kita bikin. Bagaimana sih suasana video yang kita bikin? Terus bagaimana sih jenis video? Apakah itu dalam bentuk sinematika, terus talk show, podcast, atau apapun itu? Nah, di sini kita akan menentukan konsep dan temanya. Setelah kita menentukan konsep dan tema dalam pembuatan video, selanjutnya kita beralih ke bikin skripnya dulu. Nah, di dalam proses skrip ini, kita akan menentukan dulu secara lebih detail lagi nih tentang tema yang mau kita bawa, tentang tema yang mau kita bawain. Kita bikin dulu premisnya gitu. Terus di dalam skrip ini kita uraikan lagi premisnya menjadi sebuah cerita atau alur yang mau kita susun. Nah, di dalam skrip inilah kita akan menentukan siapa aja yang diajak in frame, apa aja alat yang kita gunakan, dan segala macam lainnya. Dan selanjutnya, skrip ini kita olah lagi menjadi sebuah bentuk yang lebih detail lagi gitu loh. Kita akan bikin storyboardnya. Nah, di dalam storyboard ini, kita akan menyusun ulang tuh skrip yang kita bikin dalam bentuk gambar. Di sinilah secara detail kita gambarkan bagaimana angle yang pas untuk pembuatan video ataupun alat yang kita gunakan dalam setiap adegan atau scene-nya. Nah, setelah kita bikin storyboard, nah selanjutnya kita menentukan gear apa yang kita pakai dalam proses syuting kita. Entah itu kita harus memakai kamera yang butuh low light atau lensanya yang kita butuhin itu yang long shoot, harus jauh banget ngambilnya gitu, atau yang bokeh-bokehan atau wide. Itu nanti kita tentukan setelah kita melihat adegan-adegan yang ada di dalam storyboard kita. Nah, selanjutnya kita langsung dalam proses syuting. Nah, disinilah semua konsep yang kita rencanain di awal tadi, kita eksekusi di lapangan. Di dalam proses syuting inilah kita akan memastikan lagi nih, apakah semua konsep yang kita rencanain tadi itu benar-benar tereksekusi semaksimal mungkin di lapangan. Entah itu tentang alat yang kita bawa, yang kita perluin, kita cek lagi sebelum kita melakukan syuting. Nah, selanjutnya kita melakukan proses syuting. Di dalam proses syuting inilah kita akan mengimplementasikan apa yang kita konsepkan sebelumnya. Nah, sebagai videographer dan editor, kita harus bertanggung jawab penuh terhadap gambar-gambar yang kita ambil dan alat-alat yang kita gunakan. Dan juga di dalam syuting ini, kita juga harus mengontrol para aktor-aktor atau aktris yang kita gunakan dalam membuat video. Dan jangan lupa terakhir, kita harus tetap fokus selama proses syuting. Selanjutnya kita beralih ke dapur editing. Kalau di editing ini kita harus menentukan dulu aplikasi apa aja yang kita gunakan. Kalau gue sih lebih suka pakai produknya Adobe ya, Adobe Premiere kalau misalkan kita bikin video yang berupa footage. Tapi kalau misalkan video animasi, gue lebih suka pakai After Effects. Nah, di editing inilah kita memaksimalkan semua yang kita lakukan tadi. Karena editing ini adalah langkah terakhir yang kita lakukan. Nggak mungkin kan? Kalau misalkan ada kesalahan lain, kita harus tag lagi, nggak mungkin kan? Nah, di editing inilah kita obati semuanya. Nah, itulah pembahasan dari gua di dalam video ini. Kalau misalkan klien itu mengutamakan informasi yang sangat menarik, tentunya kita butuh satu hal yang paling penting dalam sebuah proses pembuatan video, yaitu menambahkan voice over yang akan kita masukkan ke dalam video kita ini untuk menjelaskan lebih jelas lagi tentang apa yang harus kita tonjolkan di dalam sebuah video. Bagaimana caranya? Jangan lupa tonton di episode selanjutnya.